大千世界万族林立。Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiaoyan pun sekarang telah berada di kompetisi yang sangat besar yang diadakan oleh aliansi Dosian untuk merebutkan salah satu penguasa dari Pavilion 9. Singkatnya ini adalah kompetisi di Pavilion ke-9 untuk merebutkan dan menantang penguasa Pavilion ke-9. Yang sudah kita ketahui penguasa Pavilion ke-9 adalah Jie sekarang dan dia pun telah berada di tempat ini. Kita pun telah diperlihatkan telah banyak orang berkumpul di Pavilion ke-9 ini. Terutama ada 10 orang kuat yang sedang duduk di sebuah singgasana dan mereka adalah penantang-penantang tertinggi dan calon penguasa baru jika mereka mengalahkan Jie. Dan tiba-tiba pria tua yang muncul, dia pun mengatakan bahwa kompetisi akan segera dimulai. Aturan dari kompetisi di awal ini sangat sederhana dan sangat jelas, setiap orang akan diundi secara acak sebelum akhirnya bertarung hingga 10 pertarungan. Ketika mereka telah bertarung 10 kali, poin akan dihitung secara akurat berdasarkan jumlah kemenangan. Setelah di pertempuran terakhir, dapat dikatakan bahwa pertempuran awal ini adalah pertempuran yang sangat besar dan kejam. Hal itu dikarenakan akan ada hampir ratusan pertarungan yang terjadi di sini setiap saat. Semua orang di dalam upacara daftar emas dapat berpartisipasi dalam pengundian acak ini terkecuali Yang Mulia Jie. Dan sekarang banyak para ksatria pun telah bersiap untuk bertarung yang dimana banyak juga arena-arena yang melayang di atas langit. Semua orang pada saat ini harus bertempur hingga memasuki 1000 besar dan terus bertempur hingga memasuki 100 atau bahkan hingga 10 besar. Pada saat ini pria tua itu menjelaskan semua peraturan yang harus ditaati setiap petarung. Semua orang pada saat ini mendengarkan dengan baik-baik dan peraturan dari pertarungan ini tidak jauh berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Sementara itu pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini sedang berdiri di tempat yang sangat rahasia di tengah lautan manusia yang luas. Xiaoyan menatap ke arah panggung pertempuran yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan mengingat semua peraturan yang baru saja disebutkan oleh pria tua tersebut hingga pada akhirnya Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya pria tua itu segera berkata bahwa pertempuran akan segera dimulai. Setelah pria itu berbicara, semua orang pada saat ini mendapatkan slip batu giok. Begitu juga dengan Xiaoyan, ia menatap ke arah slip batu giok dan pada saat ini batu giok tersebut menunjukkan sebuah catatan. Batu giok tersebut berisi perintah agar Xiaoyan segera pergi ke arena ke-120. Meskipun semua orang di sini mendapatkan slip batu giok, tetapi apa yang tertulis di dalam batu giok tersebut bersifat personal dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Ia pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengikuti instruksi yang baru saja tertulis dan dari batu giok. Ia pada saat ini berpikir bahwa ada total kurang lebih 10.000 peserta di dalam pertempuran. Dengan begitu maka di saat yang bersamaan akan banyak pertempuran yang terjadi dan Xiaoyan harus memanfaatkan situasi tersebut. Dengan banyaknya pertempuran yang akan dihadapi oleh Xiaoyan, maka Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan jangan membuang-buang energi. Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di platform kompetisi nomor 120. Pada saat ini sudah ada orang yang berdiri tegak di dalamnya dan dirinya benar-benar telah menunggu kedatangan Xiaoyan. Sosoknya juga memegang slip giok yang sangat kecil di tangannya dan dirinya pada saat ini segera melangkah maju ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya sosoknya seketika berhadapan dengan Xiaoyan dan kedua belah pihak pada saat ini saling bertatapan. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kekuatan lawan. Xiaoyan pada akhirnya bisa merasakan bahwa pria ini hanyalah seorang Dosian bintang 6 biasa. Ia pun tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berpikir tampaknya keberuntungannya sangat baik. Pada akhirnya ia tanpa banyak basa-basi segera berbicara kepada pria tersebut. Ia berkata apakah pria tersebut ingin mengaku kalah atas inisiatif sendiri atau dirinya ingin bertarung. Mendengar hal tersebut pria itu seketika merasa emosi, dirinya merasa telah diremehkan. Ia segera berteriak bahwa pria ini benar-benar sombong. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, pria itu pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama tombak perlahan muncul di tangannya dan dirinya pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan benar-benar masih tetap terdiam. Ia sedikit tersenyum hingga pada akhirnya ketika tombak hendak mengenainya, ia pun seketika maju selangkah dan telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera terkepal. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mencondongkan tubuhnya dan menghantamkan telapak tangan Xiaoyan ini ke arah dada si pria. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dan sosok pria itu pada saat ini benar-benar terpental mundur.
Pria itu pun segera menstabilkan sosoknya dan dirinya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Hal itu dikarenakan ketika benturan dirinya dapat melihat 8 bintang putih yang terukir di baju Xiaoyan. Hal itu menandakan bahwa musuh yang pria itu hadapi pada saat ini adalah seorang dosian bintang 8. Pada akhirnya pria itu pun dengan sesak segera berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Ia pun tersenyum melihat pria yang baru saja menyerah di hadapan Xiaoyan bersamaan. Dengan hal tersebut pada akhirnya pesan selanjutnya segera datang di slip giok Xiaoyan yang memerintahkan Xiaoyan untuk pergi ke arena 201. Ia pun pada akhirnya segera pergi melesat menuju ke arena berikutnya. Ia pada saat ini berniat untuk melakukan pertempuran sesingkat mungkin. Hal itu bertujuan agar Xiaoyan menghemat tenaga karena pertempuran selanjutnya akan lebih banyak. Ia pada saat ini berhasil mengalahkan banyak musuh dengan satu gerakan dan sangat cepat. Ia sudah bertarung dalam 5 pertempuran dan dalam 2 pertandingan lawannya langsung menyerah. Seiring dengan berjalannya waktu semakin jauh Xiaoyan melangkah ke medan pertempuran lawan yang ditemui oleh Xiaoyan juga secara bertahap menjadi semakin kuat setelah hampir 7 pertandingan. Ia mengeliminasi satu persatu lawan yang kejam dan bengis. Ia hampir sama sekali tidak menggunakan origin abadi yang agung di dalam tubuhnya. Ia mengatasi semua musuhnya dengan rapi dan cepat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Selain itu Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan dosian bintang 8. Tetapi meskipun begitu ia dapat mengalahkannya dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Setelah pertempuran ini akan ada 3 pertempuran lagi yang harus dihadapi olehnya. Jika Xiaoyan berhasil memenangkan 3 pertempuran ini, maka peringkat kekuatan Xiaoyan di peringkat kekuatan akan langsung ditentukan dan bergegas ke 100 besar. Pada akhirnya Xiaoyan segera diperintahkan untuk bergegas menuju ke tempat 678. Ia pun tanpa banyak basa-basi segera sampai di platform bundar kecil di tempat pertempuran yang diperintahkan. Namun begitu Xiaoyan sampai pada saat ini Xiaoyan tidak menemukan adanya seseorang. Ia pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dan menunggu musuh yang pada saat ini akan menjadi lawan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan merasakan semburan suara angin yang kencang tepat di hadapan Xiaoyan. Pada akhirnya berdiri sesosok tubuh. Sosok ini benar-benar sangat familiar dan Xiaoyan sangat mengenalinya. Setelah melihat sosok yang penuh amarah dan kuat ini, ekspresi Xiaoyan sedikit linglung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan sedikit tersenyum ketika melihat bahwa sosok ini adalah serigala darah. Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya, sepertinya ini benar-benar sebuah kebetulan mereka sebenarnya bertemu di sini dalam waktu yang begitu singkat. Sebelum putaran pertama upacara daftar emas. Sementara itu di sisi lain sosok serigala darah menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ganas. Ia ada perbedaan yang dimiliki oleh serigala darah jika dibandingkan dengan serigala darah yang sebelumnya. Kekuatan dari serigala darah telah meningkat hingga ke tahap puncak dosian bintang 8. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar sangat cepat dan luar biasa. Tampaknya serigala darah ini telah mendapatkan banyak berkah setelah bergabung dengan aliansi dosian. Pada akhirnya serigala darah pun segera mendengus dingin melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini dibungkus rapat oleh pakaian serigala darah. Dengan temperamennya yang biasa pada saat ini segera meledek ketika berbicara kepada Xiaoyan. Serigala darah berkata apakah pada saat ini dirinya benar-benar sangat jelek hingga dirinya harus menutup wajahnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiaoyan juga mengetahui temperamen dari serigala darah. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan serigala darah. Jika Xiaoyan pada saat ini bergerak terlebih dahulu, Xiaoyan khawatir serangannya akan dikenali oleh serigala darah. Dengan begitu akan ada kemungkinan serigala darah akan membocorkan identitas asli dari Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan hanya memiliki 2 pilihan. Pertama adalah Xiaoyan menyerah secara langsung kepada serigala darah. Setelah akui kekalahan ini maka Xiaoyan akan tersingkir dari peringkat kekuatan 100 teratas. Tetapi dengan melakukan hal ini Xiaoyan tidak akan pernah bisa bersaing untuk mendapatkan gelar yang mulia. Sementara itu pilihan kedua adalah Xiaoyan pada saat ini harus membunuh serigala darah dengan cepat. Tetapi meskipun begitu jika Xiaoyan pada saat ini membunuh serigala darah, Xiaoyan akan segera terkena denda 500 koin roh naga. Ia berpikir bahwa 500 koin roh naga ini tidaklah besar bagi Xiaoyan yang pada saat ini sudah menjadi orang kaya. Pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan dan Xiaoyan segera mulai berbicara. Ia segera berkata tampaknya saudara pada saat ini benar-benar memiliki kepercayaan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini serigala darah seketika tertawa dirinya. Berkata sebaiknya pada saat ini mereka tidak perlu banyak cincong dan segera bertempur. Mendengar hal tersebut ia segera kembali menunjukkan senyum tipis. Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan jubah dan topi yang menutupi wajahnya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini melepaskan penyamarannya yang receh, serigala darah merasa sangat bersemangat. Serigala darah merasa bahwa musuh yang berada di hadapannya hanyalah seorang dosian bintang 8.
Oleh karena itu dengan kekuatan yang dirinya miliki dirinya akan dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya. Sosok dari serigala darah pada akhirnya banyak basa-basi ia segera melesat. Serigala darah pada saat ini segera mengenakan armor alam dewa darah yang luar biasa. Dirinya segera melesatkan cakarnya ke arah Xiaoyan yang dipenuhi dengan darah. Serigala darah pada saat ini benar-benar melesat dengan kekuatan penuhnya dan berniat untuk menyelesaikan semua ini dalam satu kali gerakan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan masih tetap berdiam melihat serigala darah yang menyerang bersamaan dengan cakar yang pada saat ini semakin mendekat. Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil tindakan. Pada akhirnya Xiaoyan pun dia mengeluarkan sebuah api putih di tangannya yang langsung menuju ke arah serigala darah. Hal ini mengakibatkan serigala darah pun dia tidak bisa melihat dan tidak mampu bergerak. Dan di saat itu juga Xiaoyan pun terbang ke atas langit dan menciptakan sebuah telapak tangan raksasa dan langsung mengarahkannya kepada serigala darah. Tubuh serigala darah pada saat ini seketika bergetar, dirinya benar-benar dipukul dengan keras dan pada saat ini dirinya segera menghantam pembatas serigala darah. Pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini dirinya telah mengembalikan kesadarannya. Serigala darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini puluhan ribu gambaran segera muncul di benak serigala darah. Ekspresi serigala darah pada saat ini sedikit terhenti seolah-olah dirinya melihat sosok yang familiar. Serigala darah pada akhirnya segera berteriak ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah sesungguhnya orang ini. Mendengar teriakan dari serigala darah ini ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bernama Xiao Feng dan apakah saudara benar-benar mengenalinya. Serigala darah pada saat ini menyipitkan matanya setelah mendengar ia kembali berbicara, namun dirinya pada saat ini tidak bisa menemukan fluktuasi kesamaan dari sosok yang melayang di benaknya dengan apa yang berada di hadapannya. Setelah berulang kali memastikan kesan di dalam ingatannya, serigala darah pada saat ini masih menemui jalan buntu. Pada akhirnya serigala darah pada saat ini berpikir sepertinya dirinya benar-benar telah bertemu dengan orang yang salah. Sepertinya hanya perasaan dari serigala darah saja yang melihat keberadaan dari sosok Xiaoyan. Tampaknya memang serangan orang ini hanya mirip dengan serangan yang sebelumnya ditampilkan oleh Xiaoyan, tetapi meskipun begitu serigala darah pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan kuat dari musuhnya. Serigala darah pada akhirnya memutuskan untuk mengaku kalah dan dirinya pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya, dirinya memandang ke arah serigala darah dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan penuh konsentrasi. Ia juga pada saat ini melihat kondisi di sekeliling dan ia pada akhirnya segera membulatkan tekadnya. Xiaoyan pada saat ini tidak boleh melepaskan serigala darah karena di masa depan dapat dianggap serigala darah ini seperti bom waktu. Ia benar-benar khawatir jika serigala darah dilepaskan maka dirinya akan segera mengeluarkan informasi. Pada akhirnya ia segera mengepalkan kelima jarinya dan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api nirwana. Xiaoyan segera melangkahkan kakinya ke depan dan momentum dari dosian bintang 9 tiba-tiba meledak. Xiaoyan pun menatap tajam ke arah serigala darah sementara serigala darah pada saat ini sedikit terkejut merasakan aura dosian bintang 9 dari Xiaoyan. Serigala darah pun benar-benar melotot, dirinya buru-buru berkata bahwa dirinya pada saat ini sudah menyerah. Mengapa pada saat ini saudara senior benar-benar begitu agresif di dalam pertempuran? Mendengar apa yang dikatakan oleh serigala darah, Xiaoyan pada saat ini segera berkata sebenarnya di saat-saat tertentu tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hanya mengakui kekalahan. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya kehidupan dari saudara benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, serigala darah akhirnya benar-benar terkejut. Serigala darah pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan lesatan telapak tangan dari Xiaoyan. Benturan keras pada saat ini kembali terjadi dengan serigala darah yang terpental mundur. Sosoknya pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan dirinya kembali menatap ke arah Xiaoyan yang masih belum berhenti. Serigala darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini sepertinya benar-benar harus bertarung karena saudara bersikeras berjuang untuk mendapatkan kematian dari serigala darah. Pada saat ini dirinya akan menemani saudara hingga akhir. Setelah selesai berbicara pada saat ini, aura ganas di tubuhnya seketika kembali meledak. Ada sedikit darah yang pada saat ini menyebar di udara dan aura dari serigala darah seketika melonjak. Serigala darah pada saat ini tampaknya telah menggunakan teknik rahasia dari alam dewa darah untuk meningkatkan kekuatannya. Origin abadi yang berwarna merah darah pada saat ini benar-benar segera menyelimuti tubuhnya dalam waktu sekejap. Pada saat ini tubuh dari serigala darah berukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Sosoknya pada saat ini tampak seperti manusia serigala dengan tinggi yang mencengangkan. Aura dari tubuh serigala darah juga pada saat ini benar-benar segera melonjak ke tahap dosian bintang 9.
Melihat hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa alam Dewa Darah benar-benar memiliki teknik rahasia yang seperti itu. Terlebih lagi sepertinya teknik tersebut hanya diberikan kepada murid-murid tertentu dari alam Dewa Darah. Di sisi lain, pada saat ini Serigala Darah pada akhirnya telah meningkatkan kekuatannya dan benar-benar berniat untuk bertempur hingga mati. Sosoknya segera kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan cakar besar miliknya. Serigala Darah pada saat ini berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik cakar bayangan Serigala Dewa Darah. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergeming. Xiaoyan menatap tajam ke arah Serigala Darah sebelum akhirnya api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, teratai api pada saat ini segera terbentuk. Banyak teratai api Xiaoyan keluarkan dengan kekuatan api surgawi jantung putih. Aura kekuatan yang sangat mengerikan pun muncul di sekeliling Xiaoyan. Serigala Darah dirinya pada akhirnya segera menyadari sesuatu, bahwa yakin bahwa di depannya orang yang dia kenal. Selanjutnya banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kekuatan dari teratai api yang benar-benar menghantam Serigala Darah. Kekuatan teratai Fearless ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan dari teratai api Nirwana. Serigala Darah pada saat ini benar-benar melotot setelah merasakan kekuatan dahsyat dari teratai ini, yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini meledak ke sekeliling. Namun pada saat ini pelapis tembok yang berada di arena ini benar-benar terbuat dari bahan yang kuat. Hal itu mengakibatkan energi yang melonjak pada saat ini tidak terlalu mempengaruhi orang-orang di arena lainnya. Tetapi meskipun begitu, banyak orang yang pada saat ini menghentikan pertempuran mereka dan menoleh ke arah pertempuran di antara Xiaoyan dan Serigala Darah. Semua orang pada saat ini melihat dua sosok yang berdiri di tengah-tengah kepulan api yang perlahan padam. Perlahan-lahan dua sosok ini terungkap dan semua orang bisa melihat dua sosok yang masih berdiri tidak bergerak. Pada saat ini mata dari Serigala Darah tiba-tiba menegang. Dirinya benar-benar meyakini bahwa serangan ini sangat familiar di benaknya. Pada akhirnya Serigala Darah tanpa sadar segera menggumamkan nama Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melonjakkan api surgawi. Api surgawi yang sangat dahsyat pada saat ini segera membungkus tubuh dari Serigala Darah. Pada akhirnya dalam sekejap mata Serigala Darah pada saat ini benar-benar kehilangan vitalitasnya. Bersamaan dengan keterkejutannya setelah berhasil menghabisi Serigala Darah, pada saat ini Xiaoyan kembali menarik api surgawi masuk ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun menghela nafas karena pada saat ini salah satu halangan dan rintangan Xiaoyan benar-benar telah dibersihkan. Terlebih lagi Xiaoyan juga memiliki dendam terhadap Serigala Darah yang berasal dari alam Dewa Darah. Selanjutnya hanya tinggal tersisa Binchan. Dan ia benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabisi Binchan ketika mereka bertemu. Ia harus menjaga posisinya tetap aman di aliansi Dosian dan Xiaoyan akan berjuang semaksimal. Mungkin bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini, sesosok aneh segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sok itu pada saat ini segera berkata bahwa di dalam pertandingan 678 seseorang diduga melanggar aturan dengan membunuh sesama murid secara acak. Dengan begitu maka dirinya akan dihukum dengan denda 500 koin roh naga. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera sedikit tersenyum. Bagaimanapun jumlah 500 koin roh naga ini hanyalah hal kecil di matanya. Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini Xiaoyan membayar sekitar 2000 koin roh naga. Ekspresi tenang juga pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan. Ia berkata lain kali Xiaoyan masih akan membunuh orang, akan ada beberapa karakter yang akan terbunuh, oleh karena itu dirinya akan membayar ini sebagai deposit. Xiaoyan pun langsung mentransfer 2000 koin roh naga dari kartunya kepada penjaga. Sementara itu penjaga itu pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Bocah ini benar-benar berkata bahwa dirinya akan melakukan deposit untuk pembantaian berikutnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiaoyan masih memegang slip Gyo kecil di tangannya. Xiaoyan melihat serangkaian angka baru muncul di sana yang bertuliskan 701. Pada akhirnya ia tanpa basa-basi segera bergegas menuju ke ruang 701 untuk melakukan baku hantam lagi. Xiaoyan bergegas menuju ke pertempuran di ruang 701. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menonjol dari puluhan ribu pesaingnya. Peringkat Xiaoyan pada saat ini juga telah mencapai peringkat di atas 1000 teratas. Jika ia berhasil memenangkan dua pertempuran terakhir maka peringkatnya akan dapat masuk dalam 100 besar. Namun jika Xiaoyan memang ingin memasuki tahap akhir yakni menjadi penantang dan menjadi yang mulia, maka ia harus terus bersaing dan bertarung dalam 100 besar dan menjadi 10 besar. Ia benar-benar harus memenangkan semua pertempuran agar Xiaoyan layak untuk menantang sosok yang mulia. Ia pada akhirnya bergegas menuju ke ruang 701 hingga pada akhirnya ia telah sampai di platform tersebut. Sama seperti sebelumnya, Xiaoyan pada saat ini masih tidak melihat adanya sosok yang datang. Ia pada akhirnya kembali duduk bersila dan menunggu kedatangan dari musuhnya. Tidak lama setelah itu,
Xiaoyan tiba di arena. Ia pada akhirnya mendengar kembali suara desisan yang sangat besar. Xiaoyan melihat sosok pria besar dengan otot-otot bergelombang yang muncul di permukaan tubuhnya. Pria ini tampak terlihat sangat kokoh dan terlihat sangat sulit untuk dihancurkan. Melihat sosok yang baru saja muncul, ia sedikit menyipitkan matanya di balik pakaiannya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini adalah salah satu dari 10 sosok yang berdiri di atas 10 platform emas. Hal itu menandakan bahwa pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup mendominasi. Aura ganas pada akhirnya perlahan menyebar dari tubuh pria tersebut dan pada saat ini Xiaoyan segera menghela nafas. Sementara itu di sisi lain, pria besar berotot ini pada akhirnya segera membuka mulutnya. Dirinya bertanya kepada Xiaoyan apakah dirinya akan memutuskan untuk mundur dan menerima nasib ataukah bertempur. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya bertanya. Tampaknya pria ini benar-benar percaya diri. Xiaoyan pada saat ini telah mendeteksi kekuatan dari sosok kekar yang berada di hadapannya ini. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari pria ini berada di tahap akhir dari dosian bintang 8. Namun Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kekuatan fisik dari pria ini benar-benar menakjubkan. Ia sedikit khawatir kekuatan fisik dari pria ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, pria tersebut segera memandang ke arah Xiaoyan dan kembali tertawa. Dirinya pada saat ini segera lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sangat kagum dengan keberaniannya. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini dirinya benar-benar ingin tahu siapakah sosok di balik jubah tersebut. Jika memang dirinya memiliki keberanian, bisakah dirinya pada saat ini menunjukkan identitasnya? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali melepas jubahnya. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan lembut ketika menyatakan namanya. Bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Pria ini pada saat ini seketika mengungkapkan keterkejutan yang sangat dalam di matanya. Dengan penuh rasa tidak percaya pada saat ini dirinya bertanya apakah ini Xiao Feng. Setelah itu ekspresi dari pria ini berubah dan wajahnya pada saat ini menunjukkan perasaan meremehkan. Sosoknya lanjut tertawa dan berkata ternyata itu adalah orang yang lemah yang seperti ayam. Seumur hidupnya Xiao yang benar-benar telah dirawat oleh Zhang Min. Terlebih lagi, mungkinkah Xiao Feng pada saat ini tidak mengenali si pria dan bersikap begitu sombong? Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut bercampur dengan bingung setelah mendengar perkataan dari pria tersebut. Xiaoyan tampaknya pada saat ini telah bertemu dengan kenalan Xiao Feng, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak mengenalinya. Di sisi lain, si pria pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan. Si pria segera berkata, tetapi pertemuan ini benar-benar sangat luar biasa karena dirinya benar-benar bisa kembali bertemu dengan Xiao Feng. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng masih hidup setelah menjalankan misinya beberapa waktu yang lalu. Namun pada saat ini, dirinya ingin memberikan saran kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng lebih baik mundur. Jika Xiao Feng pada saat ini memaksa, maka Xiao Feng sepertinya benar-benar akan kembali mati untuk yang kedua kalinya. Menang api hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera melirik ke arah pria tersebut. Melihat tatapan Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan tatapan menyinggung, pria itu pada akhirnya menjadi semakin marah, tetapi dirinya pada saat ini masih tertawa terbahak-bahak. Setelah itu si pria pun segera mengeluarkan origin abadi yang kuat dari tubuhnya. Pria itu kembali menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini juga segera mengeluarkan dari dalam tubuhnya merasakan aura dari Xiaoyan. Pria itu pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan kemajuan yang pesat. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera dikalahkan. Namun dirinya pada saat ini benar-benar sangat senang karena sosok Xiao Feng telah berubah dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani. Karena Xiao Feng pada saat ini benar-benar berniat untuk berhadapan dengannya, maka dirinya benar-benar tidak akan menahan diri terhadap orang yang berani bertempur melawannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dari perkataan si pria, tampaknya pria ini bernama Dao. Di sisi lain, pada akhirnya Dao pada saat ini segera kembali melonjakkan niat membunuh yang kuat. Tampaknya Dao benar-benar telah terbakar oleh amarah dan pada saat ini segera tubuhnya diselimuti oleh semburan angin. Topan sosok Dao segera melesat ke arah Xiaoyan dengan tinju besar miliknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya sosok Dao segera muncul di hadapan Xiaoyan. Melihat Dao yang pada saat ini menyerang dengan kekuatan fisik, Xiaoyan pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya. Xiaoyan juga pada saat ini berniat untuk berhadapan dengan Dao menggunakan kekuatan fisiknya. Xiaoyan dia mengeluarkan tinju besarnya. Benturan pada saat ini segera terjadi di kedua tinju. Pada saat ini saling bertemu, ada cahaya yang sangat menyilaukan ketika kedua momentum bertabrakan. Angin kencang yang dahsyat juga pada saat ini seperti badai menyapu ke segala arah. Pada saat keduanya bertabrakan satu sama lain dengan keras, semua orang yang berada di sekitar bisa merasakan lonjakan energi. Fluktuasi energi yang hebat pada saat ini benar-benar menyapu semua ruang.
Membuat semua orang terhenti sejenak. Seluruh arena pada saat ini dipenuhi dengan energi yang sangat ganas dan dahsyat. Banyak pasang mata pada akhirnya segera menoleh ke arah pertempuran di antara Dao melawan Xiao Feng. Banyak mata yang pada saat ini menonton menatap dengan perasaan ngeri. Mereka segera menyadari siapakah yang bertempur dan mereka sedikit terkejut bahwa itu adalah Dao. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini kedua belah pihak masih tetap bertahan. Dao pada saat ini sedikit terkejut merasakan kekuatan fisik yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng. Dao pun menyipitkan matanya dan dengan penuh keterkejutan Dao bertanya kapankah Xiao Feng mengolah kekuatan fisik ini. Benar-benar memberikan Dao kejutan yang tidak terduga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya ledakan besar segera kembali terjadi. Kedua belah pihak pada akhirnya segera kembali sama-sama terbang mundur. Di tengah-tengah benturan dahsyat baik Xiao Yan dan Dao pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing. Keduanya saling memandang sementara Dao pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dao benar-benar masih tidak percaya bahwa Xiao Feng akan bisa meladeni kekuatan fisiknya. Pada akhirnya Dao menjadi semakin bersemangat dan pada saat ini dirinya segera mengenakan dua sarung tangan hitam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini armor juga terbentuk di tubuh dari Dao. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Dao dan menyadari bahwa armor serta sarung tangan ini tidaklah biasa. Sementara itu di sisi lain Dao pada saat ini benar-benar sama sekali tidak ingin banyak basa-basi. Sosoknya kembali melesat dan pada saat ini kecepatan dari Dao sedikit meningkat. Tinju besarnya juga benar-benar beda dan Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih berdiri diam menatap ke arah Dao. Melihat Xiao Yan yang seolah-olah meremehkannya, Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Lesatan telapak tangan Dao ini benar-benar sangat cepat. Hingga pada akhirnya dirinya segera sampai kembali di hadapan Xiao Yan namun bersamaan dengan tinjunya yang hendak mengenai Xiao Yan. Sinar cahaya segera memancar di kedalaman mata Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan lingkaran cahaya jatung api putih. Dao pada saat ini benar-benar merasa kehilangan arah. Pada saat ini seolah-olah tubuh dan jiwa Dao ditarik terpisah. Dao tidak bisa merasakan apapun dan yang dirinya ketahui pada saat ini hanyalah adanya kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Sementara itu semua orang yang menyaksikan pertempuran ini bisa melihat adanya cahaya putih yang melonjak yang menyilaukan, tetapi mereka pada saat ini tidak bisa melihat sosok Dao yang berada di dalam lingkaran cahaya ini. Di sisi lain Xiao Yan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan telapak tangannya. Dan saat yang bersamaan Dao juga pada saat ini tersadar dan dirinya terkejut menyadari adanya telapak tangan di hadapannya, namun dirinya benar-benar tidak memiliki waktu untuk menahan dan ia hanya bisa pasrah. Benturan kembali terjadi dengan Dao yang pada saat ini terlempar dan dirinya bisa merasakan seteguk darah keluar dari mulutnya. Dao terpental mundur beberapa meter sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera berhasil menstabilkan tubuh. Dao pada saat ini memandang tajam ke arah Xiao Yan dan merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dari serangan ini. Dao pada akhirnya menghela nafas dan berkata sepertinya Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan petualangan yang langka. Di luar dirinya benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya dengan begitu cepat dan bersaing dengan Dao karena Xiao Feng pada saat ini bisa memukul mundur Dao. Maka Dao tidak akan menahan dan segera mengeluarkan kartu truf terkuat miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Dao, sebaiknya pada saat ini Dao menyerah saja. Xiao Feng benar-benar khawatir jika Dao bahkan tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kartu truf miliknya. Mendengar perkataan yang dipenuhi dengan ada meledek, Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga Dao merupakan salah satu yang berada di 10 besar teratas. Dirinya pada saat ini benar-benar seolah-olah dipermalukan setelah 2 kali dipukul mundur oleh Xiao Feng. Pada akhirnya Dao menggertakkan gigi dan segel di tangannya pada saat ini segera berubah. Aura yang kuat berwarna kecoklatan pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Dao. Energi yang penuhi dengan kekerasan benar-benar melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar melotot merasakan momentum yang dikeluarkan oleh Dao. Bahkan Ma Longming di kejauhan yang baru saja selesai berhadapan dengan musuhnya seketika menoleh. Ma Longming segera menyadari bahwa ini adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Dao dan pada saat ini dirinya sedikit terkejut. Ma Longming benar-benar tidak menyangka ada orang yang akan bisa memaksa Dao untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya di babak ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga merasakan kekuatan Dao yang seketika melonjak, tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini masih hanya terus menatap ke arah Dao yang sedang mengumpulkan energi untuk mengeluarkan teknik terkuatnya. Sementara itu Dao pada saat ini menggertakkan giginya hingga pada akhirnya tekniknya benar-benar telah diselesaikan. Dao merentangkan tangannya dan sebuah gunung yang sangat besar segera muncul. Dao pun segera berteriak. Saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera menerima kekalahan.
Suara gemuruh dari guntur yang bergerak segera terdengar. Gunung seukuran 100 meter pada saat ini benar-benar menderu dan melesat ke arah Xiao Yan. Semua orang yang melihat serangan Dao ini juga mencibir ke arah Xiao Yan dan banyak diskusi segera terjadi. Mereka benar-benar merasa sangat kasihan kepada sosok yang melawan Dao ini. Adalah serangan terkuat dari Dao dan benar-benar tidak ada orang yang akan bisa selamat untuk menghindar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang menghadapi serangan gunung yang dilesatkan oleh Dao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan pada saat ini di bagian terdalam mata Xiao Yan api terang segera menyala. Dalam waktu singkat wajah Xiao Yan sendiri pada saat ini tidak menunjukkan sedikit pun kesungguhan. Sosoknya masih tidak bergerak dan Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dao yang menyerang dengan gunung berat miliknya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergeming, Dao pada saat ini benar-benar merasa kembali diledek. Namun tidak lama setelah itu Dao melihat Xiao Yan menjentikkan jarinya sedikit. Bersamaan dengan hal tersebut seutas benang emas yang hampir tidak terlihat pada saat ini segera dilesatkan. Benang emas ini segera menuju pegunungan raksasa yang dilesatkan oleh Dao. Dan Dao sedikit tersenyum. Dao melihat Xiao Yan melakukan gerakan yang tidak berefek sama sekali. Meskipun ia seperti mengeluarkan gerakan tetapi tidak ada fluktuasi sedikit pun. Pada saat yang bersamaan ada banyak orang di sekitar juga pada saat ini mencibir ke arah Xiao Yan. Dao juga pada saat ini benar-benar merasakan bahwa energi yang terpancar dari Xiao Yan sangatlah lemah. Gerakan aneh yang dibuat oleh Xiao Yan ini pada saat ini membuat Dao sedikit tersenyum. Namun tidak lama setelah itu pada saat yang bersamaan gunung raksasa Dao yang setinggi 100 meter pada saat ini tiba-tiba terhenti. Suara hembusan angin yang tajam dan keras tiba-tiba terdengar sebelum akhirnya pemandangan yang sangat mengejutkan segera muncul. Gunung raksasa setinggi 100 meter ini langsung terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap mata. Semua orang pada saat yang bersamaan juga bisa melihat seutas garis emas yang membelah gunung tersebut. Pada akhirnya tatapan sarkastik dari semua orang seketika membeku. Mata mereka berubah menjadi kengerian ketika menatap ke arah Xiao Yan yang berhasil menghancurkan serangan gunung itu. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang berhasil menghancurkan teknik kuat milik Dao ini. Dao juga di sisi lain benar-benar tidak pernah berpikir bahwa teknik terkuat yang telah dirinya latih untuk waktu yang lama benar-benar dibelah dua. Mata Dao pada saat ini dipenuhi dengan sedikit kekosongan dan ketidakpercayaan. Namun sesaat berikutnya mata Dao pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dao pada akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali melesatkan serangan gunung miliknya. Dao pun berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik 1000 gunung penghancur. Bersamaan dengan hal tersebut di atas kepala Xiao Yan pada saat ini sebuah lubang hitam seketika terbuka. Xiao Yan pun menatap ke arah langit dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyaknya gunung yang melesat turun menghadapi serangan yang sama seperti ini. Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak bergeming. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak kembali menggunakan benang emas seperti sebelumnya. Xiao Yan berpikir untuk menghadapi banyak gunung seperti ini tidak akan efektif jika Xiao Yan menggunakan benang emas. Pada akhirnya kilatan kembali muncul di mata Xiao Yan dan pada saat ini api surgawi segera melonjak di tubuhnya. Xiao Yan segera mengeluarkan 5 teratai api dan teratai ini adalah teratai Fearless. Ia pada saat ini berniat untuk menggunakan lautan api yang dibentuk dari teratai Fearless. Pada akhirnya Xiao Yan dengan cepat segera menggenggam kelima jarinya mengkompresi teratai Fearless. 5 teratai ini benar-benar memiliki kekuatan dari api surgawi yang sangat kuat. Begitu Xiao Yan menggertakkan jarinya pada saat ini ledakan pada akhirnya segera terjadi. Suhu api yang sangat tinggi pada saat ini juga segera menyebar ke segala arah. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat mata semua orang yang menyaksikan seketika terkejut. Xiao Yan pada saat ini menunggu momentum serangan yang dilesatkan oleh Dao. Sementara itu mata Dao juga pada saat ini sedikit membeku merasakan api surgawi yang dilontarkan oleh Xiao Yan. Dao pada saat ini merasakan sedikit adanya ancaman dan dirinya benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini serangan dari banyak gunung benar-benar telah sampai di atas kepala Xiao Yan. Ia juga pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan teratai api. Begitu teratai api ini menyentuh gunung pertama yang dilesatkan oleh Dao, benturan keras pada saat ini segera terjadi. Dengan gelombang energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak, badai juga seketika tercipta dan pada saat ini serangan Dao benar-benar diselimuti oleh gelombang api. Lautan api dengan cepat terbentuk bersamaan dengan gelombang api yang menyebar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada akhirnya tidak bisa melihat sosok Dao dan Xiao Yan di dalam lautan api. Tetapi meskipun begitu mereka bisa melihat adanya banyak benturan di dalam lautan api. Setiap benturan ini pecah, mereka bisa merasakan gelombang kejut yang kuat yang menekan jiwa. Pada saat ini semua orang hanya bisa menghela nafas melihat ke arah kedua sosok yang benar-benar terlibat dalam pertempuran.
Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini, tetapi sesungguhnya berhadapan dengan serangan Dao ini bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan baginya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini melihat situasinya terlebih dahulu dan hanya berdiam diri pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang terjadi. Lautan api seketika memudar, semua orang pada akhirnya dapat melihat dua sosok yang terungkap di lautan api, dan mata mereka pada saat ini segera mengandung kejutan. Mereka pada saat ini menyaksikan sosok dari Dao benar-benar terlihat sangat menyedihkan, armor di tubuhnya juga pada saat ini runtuh, begitu juga dengan sarung tangan hitam yang digunakan olehnya. Sosok Dao pada saat ini terlihat terengah-engah dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri di posisinya dan pakaian Xiaoyan masih tampak terlihat bersih. Dao pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam dan bertanya di manakah si idiot Xiao Feng ini mendapatkan kekayaan yang begitu besar. Bagaimana mungkin dirinya bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat D yang begitu kuat? Dao pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa serangan terkuatnya benar-benar berhasil dihancurkan oleh Xiao Feng. Dao telah menghabiskan banyak usaha untuk bisa mendapatkan serangan seperti sebelumnya. Dengan hancurnya serangan ini di hadapan Xiao Feng, maka pada saat ini dapat dikatakan usaha Dao ini sia-sia. Tetapi pada saat ini Dao benar-benar tidak ingin mengakui kemenangan dari Xiao Feng. Keengganan di hatinya pada saat ini berubah menjadi kecemburuan dan kebencian. Dao pada akhirnya berkata kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng tidak layak memenangkan pertempuran ini karena dirinya tidak bisa mengalahkan keterampilan bertarung Dao. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiaoyan hanya menatap ke arah Dao. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dao kembali berbicara, sepertinya dirinya benar-benar telah meremehkan Xiao Feng. Selain itu keterampilan bertarung milik Xiao Feng ini memang sangat bagus. Bagaimana jika Xiao Feng pada saat ini mengaku kalah dan Xiao Feng menjual teknik tersebut kepada Dao? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan acuh tak acuh. Xiaoyan berkata bahwa Dao pada saat ini benar-benar tidak akan mampu mendapatkan keterampilan bertarung milik Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah karena Dao benar-benar tidak ingin berada di bawah Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar harus lebih unggul jika dibandingkan dengan Xiao Feng. Dirinya pada akhirnya lanjut berteriak agar Xiao Feng pada saat ini jangan terlalu bangga. Apakah Xiao Feng berpikir Xiao Feng benar-benar hebat setelah mendapat sedikit kekayaan keterampilan bertarung? Xiao Feng memang sangat kuat, tetapi jika Xiao Feng seperti ini jangan salahkan Dao karena Dao akan bertindak kejam. Bagaimana jika pada saat ini baik Xiao Feng dan Dao masing-masing mengambil langkah mundur? Dirinya tidak ingin terlibat terlalu banyak pertempuran bersama dengan Xiao Feng. Bagaimana jika pertempuran di antara mereka berdua kali ini dianggap imbang? Setelah selesai berbicara Dao pun segera mengangkat kepalanya menunggu tanggapan dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah Dao yang masih terlihat sombong di hadapannya. Pada akhirnya ia pun tersenyum dan berkata bahwa Dao pada saat ini bisa memilih untuk mengaku kalah atau kembali bertempur dan dikalahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pelipis Dao sedikit bergetar. Sangat jelas bahwa pada saat ini Xiao Feng benar-benar tidak memberi wajah apapun kepada Dao. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Dao benar-benar tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah kepada Xiao Feng. Pada akhirnya Dao lanjut berkata agar Xiao Feng pada saat ini jangan melangkah terlalu jauh, karena Xiao Feng pada saat ini bersikeras untuk memutuskan hasil bersama dengan Dao, maka jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Dirinya ingin melihat kartu apa yang pada saat ini masih Xiao Feng miliki yang dapat membuat Xiao Feng berbicara dengan begitu sombong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dao ini, mata Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin dingin. Pada akhirnya ada niat membunuh di mata Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan menatap tajam ke arah Dao. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin berbelas kasihan lagi kepada Dao. Sumber origin abadi milik Xiaoyan pada akhirnya segera melonjak. Dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar diselimuti dengan api surgawi. Begitu Dao melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, dirinya benar-benar tidak dapat merasakan kekuatan dari Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengeluarkan aura aslinya dan samar-samar ada juga origin dewa yang mengalir di dalam tubuhnya. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya tanpa berbasa-basi. Seberkas cahaya kembali mengembun di telapak tangan Xiaoyan dan seketika telapak tangan besar mulai tercipta. Telapak tangan yang menyilaukan ini pada akhirnya segera melasat langsung menuju ke arah Dao. Melihat hal ini Dao pada saat ini melotot dan dirinya merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Tetapi meskipun pun begitu Dao pada saat ini masih keras kepala. Dan dirinya segera mengeluarkan semua origin abadi miliknya. Armornya kembali terbentuk dan Dao pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Namun begitu serangan ini mendekat, ada jejak ketakutan semakin melekat kuat di dalam hati Dao. Sempat terpikir untuk melarikan diri, tetapi ketika melihat sekeliling Dao menyadari tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Dao pun dengan paksa menggertakkan gigi dan mengeluarkan semua kemampuannya.
Semua orang yang melihat adegan ini juga pada saat ini menyipitkan matanya karena cahaya yang sangat menyilaukan. Pada akhirnya benturan pun tidak bisa hindari di mana telapak tangan berkilauan milik Xiao Yan ini berhadapan dengan Dao. Dao pada saat ini dengan paksa menahan lesatan telapak tangan Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba. Pada saat ini telapak tangan Xiao Yan bahkan tidak berhenti sedikitpun. Dan tubuh Dao benar-benar dihantam. Ledakan keras terjadi dengan tubuh Dao yang pada saat ini benar-benar seketika terbanting. Sosoknya kembali memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini tanah di bawah tubuhnya benar-benar hancur. Dao pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam lubang dan hanya menyisakan beberapa bagian tubuhnya yang terlihat. Kepulan debu pada saat ini berterbangan ke segala arah. Bersama dengan Dao yang tergeletak begitu debu ini menipis, semua orang bisa melihat sosok Dao yang pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Semua orang pada akhirnya melirik ke arah Xiao Yan yang masih berdiri dengan tenang dengan penuh tatapan ngeri. Sementara itu setelah berhasil mengalahkan Dao, Xiao Yan pada saat ini segera kembali menggunakan jubah dan topinya. Setelah itu Xiao Yan bergegas ke arah Dao yang pada saat ini tergeletak tidak bergerak. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghabisi orang-orang kuat di aliansi Dosian. Sedikit demi sedikit pada akhirnya Xiao Yan segera kembali mengeluarkan benang emas dan pada saat ini segera melesatkannya ke arah Dao. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata, mengapa pada saat ini seseorang harus membantai orang yang sudah tidak berdaya? Merasakan suara yang dipenuhi dengan tekanan, Xiao Yan pada saat ini segera berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. Xiao Yan menatap ke arah platform tertinggi di atas 10 peringkat emas. Pada saat ini Xiao Yan melihat seorang tetua yang merupakan pemimpin dari surga ke-9 yang memiliki kekuatan dogat. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat posisi Jie yang tersenyum ke arah Xiao Yan. Tampaknya pertempuran di antara Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah diperhatikan oleh mereka. Selain itu tampaknya Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa melancarkan aksinya. Pada akhirnya ia hanya bisa menarik jari-jarinya dan kembali memasukkan benang emas ini ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke atas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu banyak orang yang menyaksikan tindakan Xiao Yan ini. Di sisi lain pria tua yang merupakan pemimpin dari surga ke-99 pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat Xiao Yan pergi. Setelah itu sosoknya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Jie di sampingnya juga pada saat ini tersenyum lembut dan mulai bicara kepada pria tua tersebut. Jie berkata bahwa tidak semua orang bisa mengambil kartu romancer dengan penampilannya. Arti sebenarnya dari kelompok bunga secara bertahap akan terungkap. Setelah mendengar perkataan Jie ini, sosok pria tua itu pun seketika berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria tua ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jie. Ada ketidakpercayaan di matanya dan dirinya pada saat ini benar-benar terkejut. Pria itu pada saat ini merenung seolah-olah telah kembali ke masa lalu. Pada akhirnya setelah beberapa saat pria itu pun mengambil nafas panjang. Sebelum akhirnya kembali menatap ke arah tempat Xiao Yan menghilang sambil berkata apakah dia adalah sang penciptaan sekaligus pelindung 3000 alam yang legenda itu. Dan kompetisi pun masih terus berlanjut. Akhirnya dengan kemenangan terus-menerus Xiao Yan pun sekarang telah memasuki 100 besar. Sampai akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam 10 besar untuk menantang Yang Mulia. Dan jika menang dan barulah ketika saat itu Xiao Yan bisa menjadi salah satu